Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Senantiasa bersyukur atas segala curahan nikmat yang tak henti diberikan Allah kepada kita sekalian. Betapa rahmat Allah yang tak terukur untuk kita semua yang diberikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Salawat dan salam pada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang tidak ada nabi lagi sesudahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, "Innamal mar'u ahadisu ba'dahu." Manusia yang telah berlalu itu akan menjadi pembicaraan orang yang masih ada di situ. Dan ini adalah tabiat kita manusia. Duduk 3 orang, satu pulang, maka satu yang pulang itu menjadi pembicaraan 2 orang yang ada di situ. Jangankan yang berlalu, kadang yang baru mau datang saja itu sudah jadi pembicaraan. Duduk 2 orang, satu baru datang, yang satu langsung bicara, simpang rokok. Yang datang ini tukang ajar rokok. Siapa? Sumitro. Sumitro mana? Suka minta rokok. Nah, ini tabiat manusia. Ya, maka kata Imam Abu Duraid, fakun hadisan hasanan lima wa'a. Torehkanlah cerita-cerita yang baik, kisah yang baik tentang kita, dan itu akan menjadi pembicaraan kita. Ada yang bilang, Ustaz, seolah-olah berarti kita ini sudah tak lama lagi mati, atau seolah mau tak lama lagi menjemput kita. Ya benar, karena tak ada yang paling dekat dengan manusia selain maut itu sendiri. Maka ketika ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayul mu'minun al-ikyas, siapakah di antara manusia yang paling cerdas? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikrah. Mereka yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum listi'dadan, dan mempersiapkan kematian itu dengan sebaik mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan kullu ummatin ajal, bahwa setiap manusia itu, setiap umat ini memiliki ajal. Ajal ibarat titik dalam perjalanan kehidupan. Idza jaa ajalukum, dan apabila ajal itu telah datang, maka selesai sudah tugas pokok dan fungsi hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, yang tak bisa dimajukan walaupun sesaat dan tak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma terkadang keimanan kita dengan perbuatan keseharian kita ini suka bertentangan. Iman kita membenarkan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Iman kita membenarkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Namun maksiat yang kita lakukan setiap hari seolah mendustakan itu. Dosa yang kita tata setiap saat seolah menolak kebenaran berita kematian itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan manusia suka mengukur-ukur dengan logikanya sendiri. Bahwa seolah-olah hanya yang muda saja yang bertahan hidup dan yang tua itu mudah mati dan lain sebagainya. Tidak, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Hasil survei membuktikan bahkan ternyata angka kematian itu lebih banyak orang muda daripada orang tua. Coba kita lihat. Laka lantas, kecelakaan lalu lintas, kanal pot racing, motor gede, selari di jalan aspal, akhirnya kecelakaan, meninggal. Siapa? Orang tua atau orang muda? Ya orang muda. Ya nah ada kakek-kakek, tetek-tetek kasih lari kanal pot racing di jalan. Ya. Bisa orang lihat, ada yang keracunan berjamaah akibat minuman oplosan, overdosis narkoba, narkoblek, narkosaset, semua. Siapa? Orang muda atau orang tua? Orang muda. Ya nah ada tetek-tetek jam 10 batriping di perempatan. Siapa teh? On, nah ada. Jam 10 so pulang dorang. Kayak batu tu blanket, ramason, apalagi kos kaki lain sebagainya so atur di rumah. Ya. Masih orang muda. Belum lagi akibat pergaulan bebas, hamil di luar nikah, maloh jang orang kampung tahu, takoh jang papa dapat tahu, akhirnya apa? Ambil jalan pintas, aborsi. Aborsi gagal, efeknya mati. Siapa? Orang muda atau orang tua? Orang muda. Nah ada nenek-nenek meninggal karena aborsi. Kalau ada kurang ajar tetek itu dia. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
bahwa benar kematian ini pasti adanya kepada kita sekalian. Tak pandang yang muda ataupun yang tua. Tak melihat usia siapapun dia. Kalau telah menjadi ketetapan. Terkadang ketika kita mendengar berita duka di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si fulan bin fulan. Ya, pada saat itu betapa ringan lidah kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa mudah hati kita membenarkan bahwa benar setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Tetapi ketika yang disapa itu adalah saudara kita, keluarga kita, yang disapa adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, nanti pada saat itu baru kita tersadar bahwa benar kematian adalah sesuatu yang spektakuler. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini hanyalah lembaran-lembaran kertas saja. Ketika kita lahir di dunia, itu dibenarkan oleh satu lembaran kertas yang bernama akte kelahiran. Ketika anak itu masuk bagian daripada keluarga, maka kemudian itu dibenarkan oleh lembaran kertas yang bernama kartu keluarga. Ketika kemudian sampai pada usia cukup, maka dibuatlah apa yang disebut dengan kartu tanda penduduk, lembaran kertas lagi. Ketika dia kerja, dapat SK ini itu dan lain sebagainya, itu pun adalah lembaran. Ketika pada usia yang cukup dia pun menikah, dibenarkan oleh lembaran-lembaran yang bernama surat nikah. Bahkan ketika pernikahan ini tak langgeng, itu pun dibenarkan oleh lembaran yang bernama akte perceraian. Ketika kemudian sampai pada masa dia membenarkan jenjang pendidikan, ijazah-ijazah pun dibenarkan oleh lembaran-lembaran. Sampai kemudian pada akhir kehidupan ini, kita dibenarkan oleh satu akte yang bernama akte kematian. Lembaran-lembaran prestasi yang bernama sertifikat, penghargaan dan lain sebagainya tinggal kenangan. Belum lagi lembaran yang menjadi lawan prestasi. Apa itu? Lembaran di warung sebelah, gula setengah kilo, ya, rokok 1 bungkus dan lain sebagainya. Lembaran bon, itu semua tinggal menjadi kenangan.